Nah ini sekarang maraknya korupsi di mana-mana karena nggak punya malu. Orang berbuat kezoliman terang-terangan karena nggak punya malu. Saudara, nah sekarang memang lagi darurat akhlak di mana-mana. Saya pernah digeledah, saya punya kamar. Saya punya kamar, ada handphone. Ada laptop, nih gede begini kita bisa masukin. Nah, begitu digeledah, diambil oleh provos. Begitu diambil oleh provos, saya dipanggil ke provos untuk diperiksa, interogasi. Habib, betul ini laptop Habib? Betul. Ini handphone Habib? Betul. Ini siapa yang masukin? Saya. Kok Habib bisa masukin? Nah, begini Pak. Saya dibawakan ngajar Pak. Iya, murid-murid saya itu jago nyelundup semua Pak. Oh begitu Habib. Cara nyelundupnya bagaimana? Oh itu rahasia. Nah, itu rahasia Pak. Tapi betul Habib yang masuk. Saya yang masukin. Benar Habib nggak kerjasama dengan petugas karena provos itu meriksa. Ini petugas mana yang memasukkan? Kalau kena petugasnya bisa kena hukuman. Enggak, saya bilang saya nggak minta bantuan petugas. Mau ngapain minta bantuan petugas? Gunting kuku atu aja nggak dikasih sama petugas. Tapi kok bisa masuk Beb? Oh itu cara saya Pak. Itu cara Pak. Habib belajar di mana? Itu murid-murid saya yang di bawah. Itu mereka semua murid saya tapi guru juga Pak. Nah, akhirnya dia bilang ya sudahlah Habib. Kalau Habib nggak mau ngomong kami nggak maksa. Tapi bagaimana ke depan? Kira-kira Habib mau melakukan lagi gak? Saya bilang ya kalau ada kesempatan saya lakukan lagi. Loh kok bisa begitu? Lah kan saya buat ngajar Pak. Ngajar istri, ngajar anak. Buat kontrol anak-anak saya. Kalau sakit saya bisa komunikasi dengan dokternya. Ya tapi kan ini peraturan nggak boleh. Ya bandar narkoba aja pada punya Pak. Nah kenapa mereka semua punya kok saya nggak boleh? Ya jadi bagaimana Habib? Begini aja. Saya tetap menggunakan kesempatan. Ya Bapak mau razia tiap hari, razia aja. Adu pinter aja Pak. Nah, kalau dapat ya ambil, sita. Ya kalau nggak dapat itu rezeki saya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis taklim yang penuh barakah ini di majelis Liwaul Habib, pimpinan daripada guru kita semua Habibuna Mahbub, itu Habib Zaki bin Ali Al-Aidrus hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan tentu pada kesempatan ini kita sampaikan salam penghormatan kita kepada para kiai, para ajangan, wabil khusus kepada keluarga besar dari Pondok Pesantren Riyadul Huda II. Begitu juga kepada keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Mulia bin Bapak Haji Saleh, dan juga kepada orang tua kita semua yaitu Bapak Haji Zainal Mustafa dan Bapak Haji Supaya. Mudah-mudahan semua yang telah ikut andil di dalam memakmurkan daripada majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita lihat hadir bersama kita ada Abi Sarif ajengan dari Majalaya, ada Kiai Mubin ajengan dari Ciberem Tasik. Nah, kemudian masih ada Habib Hud dari Cianjur. Nah, tadi juga ada ajengan Cianting Purwakarta. Jadi ada yang datang dari Sumedang, dari mana-mana. Mudah-mudahan kumpulnya kita bersama para ajengan, para ulama, para kiai menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan pelajaran kita dari bulan yang lalu, hari ini kita masuk ke 101 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah. Kalau di layar separuh kekecilan
gambar saya dihapus saja biar full untuk penampilan pelajaran. Lebih bagus biar semua bisa baca. Kita mulai ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar rukun Islam dan rukun iman. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ciri khas dimanapun mereka berada. Ini kembali kepada hadis Jibril alaihissalam tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, kita tahu yang dimaksud hadis Jibril adalah tatkala malaikat Jibril alaihissalam berwujud manusia datang ke majelis Nabi, disaksikan oleh para sahabat. Malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Nah, kemudian Nabi menjawab dengan yang kita kenal saat ini sebagai rukun Islam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kabarkan juga kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang kita kenal saat ini dengan nama rukun iman, saudara. Kemudian begitu malaikat Jibril juga bertanya, "Wa akhbirni anil ihsan." Dan kabarkan kepadaku ya Muhammad apa itu ihsan. Nah, hadis Jibril ini, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan dalil bahwa rukun agama ada 3. Rukun agama ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Itu disebut arkanuddin. Jadi kalau ditanya arkanuddin menurut Ahlus Sunnah ada berapa? Jawabnya 3. Jawabnya 3. Nah, dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis Jibril alaihissalam. Itu dikenal dengan nama hadis Jibril. Karena begitu selesai daripada percakapan malaikat Jibril di majelis tersebut bersama Nabi, kemudian meninggalkan tempat, Nabi bertanya kepada sahabat, khususnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang duduk dekat Nabi. Nabi katakan, "Ya Umar, kau tahu siapa itu yang datang barusan? Kau tahu siapa itu barusan yang datang bertanya tentang iman, Islam, ihsan?" Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Innahu Jibril." Nah, sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Untuk apa? Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kamu tentang agamamu. Jadi malaikat Jibril bertanya bukan nggak tahu. Bertanya supaya dijawab oleh Nabi, supaya yang hadir tahu. Nah, ini salah satu ragam berdakwah juga begitu. Kadang-kadang orang berdakwah lewat pertanyaan. Sebetulnya dia sudah tahu. Tapi dia tahu nih banyak jamaah yang belum tahu. Dia pengen supaya jamaah ikut tahu. Nah, dia bertanya kepada yaitu seseorang yang memang sedang mengajar di situ untuk dijawab. Nah, jawabannya menjadi diketahui oleh orang yang lain. Itu salah satu strategi berdakwah yang kadang-kadang berdakwah itu nggak mesti kita ngajar. Kadang-kadang lempar pertanyaan juga berdakwah. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dari hadis ini akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkenal dengan ciri khasnya. Yang pertama, Ahlus Sunnah berpegang bahwa rukun Islam ada 5. Nah, jadi kalau nanti ada mengatakan rukun Islam ada 3, rukun Islam ada 4, bukan Ahlus Sunnah ya kawan. Jadi ciri Ahlus Sunnah simpel kok. Pokoknya kalau rukun Islamnya ada 5 berurut. Sebagaimana kita tahu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, haji bagi yang mampu, saudara. Nah, itu merupakan rukun Islam. Nah, begitu juga yang kedua, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka itu menyepakati bahwa rukun iman itu ada 6 ya ikhwan. Nah, jadi rukun Islam itu ada 6. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Nah, jadi rukun iman. Jadi kalau ada mengatakan enggak rukun iman itu cuma 5. Saudara, karena pernah ada satu dosen saudara di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar 2 dekade yang lalu itu mengatakan bahwa rukun 6 yang terakhir itu problem. Sebaiknya dihapus saja.
yaitu iman kepada bil qadari khairihi wa syarri. Dia bilang gara-gara rukun iman yang keenam ini banyak orang Islam jadi malas, banyak orang Islam jadi menyalahkan takdir, banyak orang Islam jadi malas untuk berusaha berikhtiar karena semua sudah ditentukan Allah. Jadi diusulkan hapus saja itu rukun keenam. Nah, saya ingatkan sekali lagi saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat rukun iman ada 6 berdasarkan daripada hadis malaikat Jibril. Jadi kalau ada yang mengurang-urangin rukun iman jadi 5, jadi 4, bukan Ahlus Sunnah. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya seputar sumber hukum. Nah, barusan ini saya berikan nomor, lihat nomor yang di kiri itu nomor urut seputar rukun Islam dan iman 1, 2. Nomor yang di kanan 1, 2 itu nomor kumulatif, nomor keseluruhan. Nah, saya urutkan secara keseluruhan. Baik, sekarang kita lihat ciri Ahlus Sunnah seputar sumber hukum Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma, yang keempat adalah Al-Qiyas. Nah, di sini sebelah kiri nomor 1, 2, 3, 4 itu nomor untuk seputar sumber hukum. Tapi samping kanannya terusan yang tadi. Tadi kan 1, 2, ini lanjutannya 3, 4, 5, 6. Berarti kita sudah dapat 6 ciri. Nah, sekarang mari kita lihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara sepakat bahwa sumber hukum yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma, yang keempat Al-Qiyas. Untuk 4 perkara ini nggak ada perbedaan di tengah-tengah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar yang 4 ya Ahlus Sunnah berbeda. Nah, seperti apa? Seperti Saddud Dzara'i, atau seperti Al-Istihsan, atau seperti Al-Masalihul Mursalah, atau seperti Al-Uruf, atau seperti Sar'u man qablana. Nah, itu semuanya itu sumber hukum. Nah, tapi sumber hukum di luar yang 4 Ahlus Sunnah berbeda. Seperti Al-Istihsan umpamanya saudara, Al-Imam Abu Hanifah menjadikan Al-Istihsan itu sebagai salah satu sumber hukum yang penting. Tapi Imam Syafi'i menolak. Bahkan Imam Syafi'i mengarang kitab judulnya Ibthalul Istihsan. Nah, kemudian jalan tengahnya banyak Ahlus Sunnah mengambil jalan tengah. Sebetulnya yang ditolak oleh Imam Syafi'i, Al-Istihsan itu adalah qiyas alal qiyas. Sedangkan istihsan yang diterima oleh Imam Abu Hanifah itu maksudnya adalah al-qiyasul khafi. Jadi sebetulnya mazhab Syafi'i enggak menolak al-istihsan, tapi harus dengan syarat. Jangan sampai istihsan itu al-qiyas alal qiyas. Kalau qiyas alal qiyas ditolak oleh Imam Syafi'i. Nah, saya nggak mau bahas panjang lebar soal itu pelajaran usul fikih. Nah, hanya yang ingin saya garis bawahi di sini, kalau istihsan, Saddud Dzara'i dan lain sebagainya itu semua diperdebatkan. Tapi yang 4 ini nggak ada perbedaan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau nanti ketemu ada orang mengatakan qiyas itu bukan sumber hukum, dia bukan Ahlus Sunnah, ya kawan. Hati-hati, ini ciri. Apalagi kalau ada yang mengatakan sunnah bukan sumber hukum, wah, inkarus sunnah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah pegang teguh Al-Quran, pegang teguh As-Sunnah, pegang teguh Al-Ijma, dan pegang teguh Al-Qiyas. Nah, apa menjadi dalil kalau 4 ini menjadi sumber hukum yang disepakati oleh Ahlus Sunnah? Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Nah, mari kita bahas. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Shadaqallahul azim. Ini satu ayat, saudara, An-Nisa 59 sekaligus menjadi dalil 4 sumber hukum Islam. Kok bisa? Nah, kita kupas satu persatu.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah. Nah, para ulama usul fikih menafsirkan ati Allah, taatilah Allah, yaitu dengan mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Taat kepada Allah, ya berarti kita mesti tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah. Di mana itu tertera? Ada di dalam Al-Quran. Taat kepada Allah berarti kita harus jalankan hukum Allah. Di mana itu ada hukum Allah? Ada di dalam Al-Quran. Makanya ulama usul fikih menafsirkan ati Allah, taatilah Allah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan ini menjadi dalil. Kalau gitu Al-Quranul Karim merupakan sumber hukum yang wajib dipegang oleh umat Islam. Yang kedua, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Nah, taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dari mana kita tahu perintahnya? Dari mana kita tahu larangannya? Kita tahu dari as-sunnah, yaitu al-hadis. Nah, dengan membaca hadis kita tahu, oh ini diperintah Nabi, oh ini dilarang Nabi. Nah, jadi kalau kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul, berarti kita harus menjalankan ajaran Nabi. Dari mana kita dapatkan itu ajaran Nabi? Kita bisa dapatkan dari as-sunnah. Makanya para ulama usul fikih menafsirkan wa atiur rasul, taatilah Rasulullah, artinya berpegang teguhlah kepada apa saja yang datang dari Nabi, yaitu as-sunnah atau kita kenal dengan nama al-hadis. Alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri minkum. Dulu di kalangan salaf, ulil amri itu lebih banyak ditafsirkan ulama. Jadi belum ada tuh tafsir ke umara, ya kawan. Dulu diartikan ulil amri minkum itu yang memegang urusan kamu dalam urusan agama itu ulama. Kenapa dulu ulil amri ini hanya ditafsirkan ulama, tidak ditafsirkan umara, ya kawan? Karena dulu di zaman Nabi sampai zaman Khulafa Rasyidin, ya dia jadi umara, dia jadi ulama juga. Nabi sebagai pemimpin agama, pada saat yang sama Nabi pemimpin negara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sebagai khalifah yang pertama, sekaligus beliau juga sebagai ulama. Begitu juga begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sebagai imam negara dan beliau juga sebagai imam agama. Beliau sebagai khalifah dan beliau juga sebagai ulama. Begitu Sayyidina Utsman ibn Affan menjadi khalifah, sama. Beliau menjadi kepala negara dan beliau juga yang mengatur urusan agama dan beliau juga ulama. Begitu juga tatkala Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum semuanya menjadi khalifah dan pada saat yang sama menjadi ulama. Jadi dulu di zaman Nabi Khulafa Rasyidin, ulama dan umara enggak dipisah. Saudara, nah begitu kita masuk zaman kerajaan, ada Bani Umayyah, bertukar Bani Abbas, bertukar kekhilafahan Turki Utsmani, itu semua kerajaan. Nah begitu masuk zaman kerajaan, mulai terjadi pemilahan antara ulama dengan umara, karena banyak khalifah bukan ulama. Nah karena dari Bani Umayyah, Bani Abbas, banyak mereka jadi khalifah tapi mereka bukan ulama, saudara. Dan memang Nabi sebelumnya sudah mengabarkan, salah satu hadisnya, sinfan minan nas insaluha saluhan nas wa in fasada fasadan nas. Ada dua jenis manusia, kalau keduanya bagus masyarakat ikut bagus, kalau keduanya jelek rusak masyarakat ikut rusak. Siapa? Al ulama wal umara. Jadi hadis-hadis yang bicara ulama umara itu merupakan berita nubuwah bahwa satu saat nanti di tengah-tengah umat Islam ulama dan umara akan berpisah, ya kawan. Ulama ada tugasnya
umarok juga ada tugasnya. Nah ini yang terjadi zaman sekarang. Ulama lain, umarok lain. Ulama mengatur urusan agama, umarok mengatur urusan dunia. Baru setelah zaman-zaman kerajaan itu, ulama menafsirkan ulil amri di sini dengan dua makna tadi. Ulil amri minkum, taatilah ulil amri minkum. Taati itu ulil amri. Siapa itu ulil amri? Dalam urusan agama adalah ulama. Dalam urusan dunia negara adalah pemerintah. Nah sekarang saya nggak mau bicara soal pemerintahnya dulu, ulamanya dulu. Artinya Allah memerintahkan kita taati ulama. Ulil amri minkum, taati itu ulama. Fatwanya, pendapatnya, petunjuknya, ajarannya yang disampaikan oleh para ulama, yang diambil dari Al-Quran, diambil dari As-Sunnah, mereka sampaikan, wajib kita taati. Nah, kalau seorang ulama aja kita wajib taati, apalagi kesepakatan mereka. Satu ulama nih, udah wajib kita taati, apalagi kalau sekian banyak ulama sepakat dalam satu pendapat. Itulah yang disebut ijma. Mimbabil aula. Nah, kalau fatwa seorang ulama aja kita diarahkan untuk mentaati, apalagi kesepakatan para ulama. Mimbabil aula, lebih harus untuk disepakati karena ada jaminan dari Nabi. Nabi mengatakan dengan tegas, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku enggak bakal ijma dalam kesesatan. Nabi yang jamin, umatku enggak bakal sepakat dalam kesesatan, enggak bakal kesepakat dalam kemunkaran. Jadi kalau ulama sudah sepakat, yakinlah itu bukan kesesatan. Nah, kalau pendapat ulama satu orang masih mungkin salah. Tapi kalau udah kesepakatannya ijma, saudara sepakat, itu jauh dari kesalahan. Nah makanya di sini ini dijadikan dalil Allah yang suruh taati ulama, ulil amri. Nah kalau satu ulil amri aja dari ulama wajib ditaati, apalagi ijma'nya. Makanya ijma' ini dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi dari ayat ini sendiri diambil ijma'. Nah kemudian yang berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau engkau sekalian berselisih dalam satu perkara, kita beda pendapat, berselisih dalam satu perkara, apa yang harus kita lakukan? Farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah ini dalam ilmu usul fikih menarik ini saudara, ini dikaji, dikupas, dikuliti saudara. Kalau kamu berbeda, berselisih, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Ini maksudnya apa? Tadi ati Allah, taatilah Allah artinya pegang Al-Quran, taati Rasul artinya pegang As-Sunnah. Nah kalau sekarang kalau kalian berbeda pendapat, berselisih, farduhu, balikin ke Allah, berarti balikin ke Quran, balikin juga ke Rasul, berarti balikin ke Sunnah. Nah muncul pertanyaan, ada satu masalah belum ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita cari nggak ada. Gara-gara nggak ada, kita beda pendapat. Berselisih gara-gara apa? Gara-gara nggak ada. Kita berselisih, begitu berselisih suruh kembali lagi ke Quran, kita balik ke Quran, tetap nggak ada. Emang dasarnya nggak ada. Kita balik lagi ke Sunnah, tetap nggak ada. Akhirnya kita tetap berselisih, tapi kita disuruh balik ke Quran, balik lagi ke Quran, tetap aja nggak ada. Jadi mau 100 kali bolak-balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kalau dasarnya sudah tidak ada, tetap tidak ada. Jadi maksud perintah ini apa? Enggak mungkin Allah memerintahkan kita kepada sesuatu hal yang sia-sia, yang tidak manfaat, mustahil. Jadi kalau Allah suruh kembali, kalau berselisih, balik ke Al-Quran, balik ke Sunnah. Tapi ya Allah kalau balik tetap enggak ada. Tapi kau suruh balik, berarti di sini disuruh balik ke Quran, balik ke Sunnah. Kalau masalahnya nggak ada, cari yang serupa. Nah, ini kalau dalam ilmu usul fikih maksudnya cari ilat yang sama. Narkoba, cari di Quran nggak ada narkoba, cari di Sunnah nggak ada narkoba. Kita ribut, nih halal apa haram nih narkoba. Nah begitu kita ribut, balik ke ayat ini, balikin ke Quran, balikin ke Sunnah. Artinya apa? Balik ke Quran, cari yang mirip. Balik ke Sunnah, cari yang mirip. Ketemu khamr. Dan Quran ada khamr. Saudara, bahwa Allah mengharamkan khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan
fajtanibu. Khamar itu memang haram. Apa itu khamar? Di sunnah ada diterangkan. Saudara, apa kata Nabi? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu hukumnya adalah haram. Ya, Al-Quran bicara khamar, hadis bicara khamar. Lalu bagaimana dengan narkoba? Sifatnya sama. Khamar memabukkan, narkoba memabukkan. Khamar menghilangkan akal, narkoba menghilangkan akal. Khamar merusak, narkoba merusak. Sama, saudara. Ilatnya sama. Nah, karena itu akhirnya ulama mengatakan narkoba itu haram. Apa dalilnya? Kias kepada hukum khamar. Nah, makanya ayat ini menjadi dalil kalau kita diperintahkan untuk melakukan kias. Subhanallah. Jadi ulama usul fikih dia teliti di ayat, satu ayat, empat-empatnya dapat ya, kawan. Jadi satu ayat ini dalil Quran, ini dalil as-sunnah, ini dalil ijma, ini dalil kias. Inilah yang dipegang oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi hati-hati ya, sebab di sekitar kita ada yang nolak kias, ada yang nolak ijma, ada ya, kawan. Ya, yang nolak ijma ada. Loh, seperti apa Habib orang nolak ijma? Ulama sudah ijma. Ba'alwi itu turunan Nabi. Ijma, saudara. Bahkan Ibn Hajar Haytami udah menyatakan dalam kitabnya, saudara, semua sepakat. Tahu-tahu sekarang yang baru lahir kemarin sore bau kencur. Nah, tahu-tahu ijma mau ditentang, mau ditolak. Ada gak? Ada, saudara. Nah, jadi kalau halus sunnah wal jamaah, kalau sudah ijma selesai. Nggak usah kita ribut lagi, saudara. Mau udah urusan apa lagi kalau sudah ijma dibahas-bahas lagi, saudara. Hanya membuat kegaduhan dan keributan. Ingat, ijma jangan ditentang. Nah, bahkan ada juga ulama-ulama ahlus sunnah yang mengkafirkan orang yang menentang ijma. Walaupun sebagian besar ahlus sunnah tidak mengkafirkan, tapi menyatakan mereka sesat, menyesatkan. Nah, jadi ijma jangan ditolak ya, kawan. Nah, kalau ada mau kasih contoh, mana sih contohnya hukum yang dengan ijma, saudara? Nah, hukum yang muncul dengan ijma diantaranya yaitu menuliskan Al-Quran dalam mushaf, saudara. Di zaman Nabi nggak ada mushaf Al-Quran, nggak ada. Zaman Nabi itu alaihi salatu wassalam, Al-Quran itu dihafal, disimpan di dalam dada kaum muslimin, disimpan dalam hafalannya, bukan disimpan di atas lembaran. Ya, sebagian sahabat ada juga yang menulis, mencatat Al-Quran karena diperintah Nabi, tapi dalam bentuk mushaf dengan 30 juz, saudara. Nah, kemudian dengan lengkap dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, zaman Nabi nggak ada. Nah, sehingga begitu zaman Nabi nggak ada, masuk ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, waktu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq terjadi perang umat Islam melawan kaum murtadin, orang-orang yang murtad dari agama. Nah, salah satu golongan kaum murtadin yang kuat, ribuan, puluhan ribu pasukannya adalah Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, dipimpin oleh Ikrimah, saudara. Diperangi itu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Selesai perang, banyak umat Islam mati syahid. Dan di antara yang mati syahid ada 80 lebih qurra wal huffaz, orang-orang yang hafal Quran. Nah, di sini Sayyidina Umar ibn Khattab ngadep kepada Nabi, ya Rasulullah, ini maaf, bukan kepada Nabi, kepada khalifah. Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar, khalifahnya kan Abu Bakar saat itu, Nabi sudah wafat. Ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Ini perang kemarin ini puluhan penghafal Quran dari sahabat Nabi terbunuh, mati syahid. Ini kalau besok enggak selesai kita perang lagi di sana, perang di sini, lama-lama penghafal Quran habis, terbunuh semua. Nah, kalau semua penghafal Quran ini terbunuh, lalu bagaimana kita menjaga Al-Quran buat keturunan kita, buat generasi penerus kita? Karena enggak ada mushaf. Nah, maka itu Sayyidina Umar mengusulkan, Sayyidina Umar minta dibuat panitia, kumpulkan penghafal-penghafal Al-Quran yang betul-betul terbaik dari kalangan sahabat Nabi,
buatlah mushaf. Dan pertama enggak disetujui oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, ittaqillah. Hei Umar, takutlah kau kepada Allah. A'amartani an af'al ma lam yaf'al bikin nabi. Apa engkau itu memerintahkan atau meminta aku untuk melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi? Berarti dalam pandangan Sayyidina Abu Bakar itu enggak pernah dikerjain oleh Nabi. Berarti apa tuh? Bid'ah. Sayyidina Abu Bakar enggak mau, saudara. Oh itu bid'ah. Nabi enggak pernah kerjain ya Umar. Tapi Sayyidina Umar bilang, tapi ini darurat. Kalau semuanya mati bagaimana? Nanti bagaimana anak cucu kita? Nah, Sayyidina Abu Bakar tetap menolak. Sayyidina Abu Bakar menolak karena takut Nabi enggak pernah kerjain. Beliau takut ini boleh apa enggak? Akhirnya ditolak. Besoknya Sayyidina Umar datang lagi. Enggak, Sayyidina Umar enggak putus asa, diajak berdiskusi Sayyidina Abu Bakar. Diajak diskusi dengan berbagai macam argumen. Masih Sayyidina Abu Bakar enggak terima. Lusanya datang lagi. Jadi Sayyidina Umar berkali-kali datang ke Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar ini orangnya waro, hati-hati, takut kalau mengerjakan yang Nabi enggak pernah kerjain, saudara. Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar ambil jalan tengah begini Umar. Karena didorong terus oleh Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar menganggap pendapatnya ini bukan bid'ah, ini kewajiban agama. Nah karena didesak terus, kata Sayyidina Abu Bakar begini aja lah, biarkan aku istikharah. Nah kalau Sayyidina Umar mantap, nggak perlu istikharah lagi, udah mantap ya kawan. Nah, kalau yang masih bingung kan mesti istikharah, biar aku istikharah dulu. Nah Sayyidina Abu Bakar istikharah. Begitu selesai istikharah, beberapa hari kemudian Sayyidina Umar dipanggil. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Umar, setelah aku istikharah meminta petunjuk Allah, entah bagaimana, hatiku tenang dengan kau punya pendapat. Hatiku tenang, gak ada lagi keraguan dengan kau punya pendapat. Setuju akhirnya. Ya karena kita tahu saudara, Abu Bakar ini wali min auliyaillah. Khulafaur Rasyidin itu wali semua saudara. Komunikasi dengan Allah, istikharah, minta petunjuk, Allah berikan jawaban. Saudara, ada jawaban lewat ilham, ada jawaban lewat ketenangan hatinya, ketenangan pikirannya saudara. Nah akhirnya setuju. Begitu setuju mau dibentuk tim. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar lihat dulu siapa yang paling hebat hafal Quran dan paling ngerti tentang nasikh, mansuh, tentang mana ayat yang ini di sini, ayat yang ini di sana. Sahabat sepakat yang paling ngerti soal itu adalah Zaid, saudara. Nah, Zaid bin Thabit. Kenapa dia yang paling ngerti? Karena terakhir sebelum Nabi wafat 2 kali malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi, ya Muhammad ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini, ayat ini sudah mansuh, ayat ini. Itu yang hadir di samping Nabi adalah Zaid. Dan Nabi perintahkan kepada Zaid, Zaid tulis, catat. Jadi Zaid itu yang paling tahu saudara tentang hal tersebut dan hafal Quran. Akhirnya dipanggil, ya Zaid, kita membentuk panitia untuk mengumpulkan ini penghafal Quran untuk dimushafkan. Apa kata Zaid? Ya Khalifata Rasulullah ittaqillah. Wahai khalifahnya Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah. Amartani bi amrin lam yaf'al bihin nabi. Engkau perintahkan aku untuk melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Berarti apa tuh kata Zaid? Bid'ah. Zaid enggak berani walaupun diperintahkan oleh khalifah, enggak berani, Nabi enggak pernah suruh. Saudara, apa jawab Abu Bakar Siddiq? Ya Zaid, aku awalnya begitu juga. Pada awalnya sama aku dengan kau, ragu. Sekarang begini, kau istikharah aja. Nah, kalau setelah istikharah masih ragu ya sudah, kau istikharah, minta petunjuk Allah. Setuju. Istikharah malam, pagi datang ke Abu Bakar Siddiq, siap untuk bentuk panitia. Jadi istikharah itu penting ya kawan. Kalau kita bingung, istikharah. Istakhir rabbak wastafti galbak. Saudara, istikharah minta petunjuk dari Allah, minta fatwa dari hati nurani kita, tapi dengan ilham dari Allah. Nah singkat cerita, dibentuklah kepanitiaan, ditulislah Al-Quran dalam satu mushaf. Nah panitia ini ketat. Sayyidina Umar bawa catatannya. Ini ada ayat yang dulu aku catat dan Nabi pernah baca dalam sholat. Apa bunyi ayatnya? As-sayyibu wa sayyibatu idza zanaya
farjumuhumal batta, yaitu laki-laki dan perempuan yang berzina maka harus dirajam sampai mati. Ditolak oleh panitia. Sayyidina Umar bilang ini Nabi baca. Ditolak karena banyak yang menjadi saksi, ayat itu sudah dinasakh, dibatalkan. Jadi ayat yang sudah dibatalkan gak boleh dimasukkan lagi menjadi ayat Al-Quran. Batalnya batal qiraah, saudara. Batal tilawah, bukan batal hukum, saudara. Apalagi gak ada saksi yang lain. Saksinya cuma sendiri Sayyidina Umar. Ditolak. Karena Al-Quran itu kan mesti mutawatir, saudara. Nah, cuma Sayyidina Umar yang jadi saksi. Ditolak, saudara. Makanya gak masuk itu ayat. Tapi hukumnya tidak dinasakh. Hukum rajamnya tetap ada. Karena Nabi tetap melaksanakan. Nah itu namanya nasakh tilawatan duna hukmin. Tilawahnya yang dibatalkan, hukumnya tidak dibatalkan. Itu ada pelajaran di pelajaran ulumul Quran ada, di pelajaran usul fikih ada. Saya tidak mau terlalu jauh ke sana. Yang jelas Sayyidina Umar, Sayyidatuna Aisyah juga bawa ayat tentang radha'at. Nah, diceritakan dalam Sahih Bukhari. Nah, tapi Siti Aisyah mengakui dulu di antara ayat yang turun yang beliau tulis ada ayat radha'at 10 kali susuhan. Nah, tapi akhirnya itu dibatalkan dan yang berlaku cuma 5 kali susuhan dan ayat itu sudah tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa? Tilawahnya dibatalkan, hukumnya juga sudah diubah, dibatalkan juga. Jadi panitia ketat. Kalau ada yang bawa ngelapor, yang lain gak ada yang ngapal, cuman dia doang sendiri yang tahu, ditolak, saudara. Nah, karena tim ini kan hafal Quran semua, nggak ada nih dalam hafalan saya, nggak ada ini, apalagi ada Z sebagai saksi. Oh itu sudah dinasakh, oh itu sudah dibatalkan. Nah, jadi panitianya ini betul-betul panitia pilihan. Nah akhirnya jadilah satu mushaf. Itulah mushaf yang disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, mushaf tersebut dipegang oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Buat rujukan, yang penting kalau ada qori-qori meninggal dunia nggak khawatir lagi, udah ada. Ini fisiknya nih udah ada, mushafnya udah ada. Masuk zaman Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Masuk dalam zaman Sayyidina Utsman terjadi peristiwa. Seorang sahabat yang bernama Hudzaifah dalam umur yang sudah lanjut ikut berjihad. Saat itu yang berjihad kan kebanyakan tabi'in, yang muda-muda ya kawan. Sahabat udah banyak yang tua. Nah akhirnya dia begitu ikut berjihad di salah satu medan jihad, perkemahan peristirahatan. Pada saat mereka kumpul sholat, saudara, kemudian membaca Al-Quran, terjadi pertikaian. Kenapa? Ternyata tabi'in yang datang dari Yaman dengan tabi'in yang datang dari Mekah bacaannya beda. Yang datang dari Bahrain bacaannya beda lagi. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Kufuwan Ahad, ada yang baca Kufwan Ahad, ada yang baca Kufuan Ahad, ada yang baca Kufan Ahad. Semua merasa paling benar. Yang dari Yaman mengatakan saya diajarkan sama Abdullah ibn Abbas. Yang lain lagi mengatakan saya diajarkan sama Abdullah ibn Mas'ud. Guru mereka kan sahabat semua. Bacaannya beda, saling menyalahkan. Oh itu bacaan bid'ah, itu bacaan gak benar. Hampir terjadi pertumpahan darah. Alhamdulillah di situ ada Hudzaifah, sahabat Nabi. Hudzaifah suruh tenang, tidak. Kau punya bacaan betul. Kau punya bacaan juga betul. Memang Nabi ajarkan itu. Nah, karena ada perbedaan qiraat ya ikhwan. Nah bacaan kau memang betul. Abdullah ibn Abbas diajarkan oleh Nabi begitu bacanya. Bacaan kau juga benar. Abdullah ibn Mas'ud diajarkan Nabi begitu bacanya. Nah kalian juga betul. Bacaan kalian itu yang Nabi ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang ini yang diajarkan kepada Utsman ibn Affan. Baru mereka reda. Pulang dari medan tempur, Hudzaifah menghadap khalifah. Ya khalifah, kepada Utsman diceritakan, ini ada kejadian bahaya ini. Mereka ribut gara-gara perbedaan qiraat. Ini nggak boleh terjadi lagi. Ini bahaya kalau dibiarkan. Nah, Hudzaifah mengusulkan
juga didukung oleh para sahabat yang lain. Bagaimana mushaf induk yang dulu dibuat satu di zaman Sayyidina Abu Bakar, disimpan di zaman Sayyidina Umar, itu digandakan dengan masing-masing qiraat, disalin, dikirim ke Yaman dengan qiraat yang laku di Yaman, dikirim ke Mesir dengan qiraat yang sesuai ada di Mesir, dikirim ke Bahrain dengan qiraat yang sesuai di Bahrain. Ada mushaf Madinah dengan bacaan orang Madinah, ada mushaf Mekah dengan bacaan orang Mekah. Saudara, Sayyidina Utsman setuju, dibuatlah digandakan itu Al-Quran, ditulis ulang. Nah, di mana itu Sayyidina Utsman dapat itu mushafnya? Ternyata mushaf induknya disimpan oleh putri daripada Sayyidina Umar, yaitu istri Nabi Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Nah, akhirnya apa? Setelah itu disebar, ada yang dikirim ke Mesir. Jadi kalau orang Mesir mau lihat bacaan qiraatnya dari gurunya dulu, nah ini bacaannya. Nah, sehingga umat Islam sejak itu enggak ribut lagi soal berbeda qiraat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, ini kerjaan-kerjaan yang tadi saya ceritakan zaman Nabi ada gak? Nggak ada. Jadi ini kalau sahabat sepakat berarti ijma siapa tuh? Ijma sahabat. Itu ijma. Kalau mau contoh ijma, itu ijma, saudara. Sahabat ijma sepakat. Nah, termasuk sholat tarawih 20 rakaat. Itu sepakat khulafar rasyidin. Nggak ada mereka sholat tarawih 8 rakaat ya, Pak. Tapi memang sholat tarawih mau 2 rakaat pun nggak apa-apa. Mau 8 rakaat silakan. Tapi 20 rakaat itu yang disepakati oleh khulafar rasyidin. Nah, jadi jangan sampai yang jalanin 8 nyalain yang 20. Ngawur tuh. Nah, ada gak yang nyalain 20? Ada yang justru yang 20 itu yang disepakati oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Tapi memang ulama mazhab sepakat. Ini kan sholat sunnah. 20 rakaat itu yang disepakati dilakukan di masjid-masjid zaman khulafar rasyidin, saudara. Tapi kalau ada mau melaksanakan 8 silakan. Yang melaksanakan 10 rakaat pun boleh. Yang mau bikin 2 rakaat juga nggak apa-apa. Yang nggak mau taraweh, ya nggak apa-apa juga, saudara. Saya masih ingat dulu, saya baru pulang dari Saudi, baru pulang belajar tahun 90. Saya tinggal di komplek perumahan. Rumah saya di depan masjid. Di masjid itu begitu masuk Ramadan ribut jamaahnya. Yang satu pengen 8 rakaat, yang satu pengen 20 rakaat. Nah, yang satu pokoknya 8 tambah 3 jadi 11, 20 tambah 3 jadi 2 juga, ribut. Nah, mereka dengar ini kan ada ustadz nih baru pulang dari Saudi. Nah, kita tanya aja. Nah, bagaimana pendapatnya? Mau yang mana nih? Ribut, betul-betul ribut. Sampai ada yang main pukul-pukulan dalam masjid. Nah, begitu datang ke saya 2 kelompok, nah, saya bilang sama dia begini. Bersatu itu hukumnya wajib. Bersatu hukumnya wajib. Sholat tarawih sunnah. Nah, kalau ente gara-gara 8 sama 20 ribut, tutup aja masjid, nggak usah ada yang tarawih. Yang penting ente bersatu. Loh, kenapa jadi gara-gara yang sunnah kita gontok-gontokan, saudara? Diam mereka. Ya jangan begitu dong, Beb. Masa bulan puasa masjid ditutup? Ya kan di mana-mana masjid dibuka. Makanya jangan ribut. Jadi bagaimana? Ya udah sholat bareng aja. Sholat 8 rakaat dulu. Yang sudah selesai 8 rakaat pulang ke rumah. Kan selesai. Mereka bisa witir di rumah kan ya ikhwan. Yang 20 lanjut. Kan selesai. Kenapa mesti ribut? Bisa agak begitu? Ada orang 8 rakaat tapi dia mau sholat di tempat yang 20 rakaat. Bisa agak? Bisa. Habis 8 rakaat pulang. Kan enak lebih cepat. Enggak usah ribut. Kenapa jadi gaduh? Masing-masing mau berkuasa. Enggak, mesti pendapat saya yang 8. Harus pendapat saya yang 20. Enggak usah ribut. Anda setuju mereka begitu. Anda semuanya bersatu, sholat di masjid, habis 8 rakaat, yang 8 mundur, mereka pulang, yang 20 lanjut. Sampai witirnya. Alhamdulillah. Saya tanya lagi sekali nih, bersatu wajib gak? Sholat tarawih? Sunnah. Jadi yang didahulukan yang mana? Yang wajib. Bersatu dulu, kira-kira jelas gak? Baik, nah inilah yang perlu saya sampaikan seputar sumber hukum. Yang 4 ini saudara tadi yang sudah kita jelaskan, Ahlus Sunnah sepakat. Ingat, sumber hukum Ahlus Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kalau ada yang ngaku-ngaku siapa, mau Habib, mau Ustadz, mau Kiai, mau Ajengan, mau Profesor, mau Doktor,
kalau dia tolak ini salah satu sebagai sumber hukum, dia bukan ahlu sunnah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Apalagi nomor 1, nomor 2, kalau menolak Al-Quran sebagai sumber hukum, bukan ahlu sunnah, tapi bukan Islam. Bukan Islam. Nah, karena Al-Quran ini disepakati oleh seluruh madhab di tengah-tengah umat Islam. Nah inilah yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Persoalan akidah nih. Silakan. Sallu ala nabi. Baik, kalau belum ada pertanyaan catat saja, nanti di akhir bisa bertanya juga. Nah sekarang sesuai dengan permintaan dari jamaah kaum ibu, saya pikir permintaan itu sangat bagus. Kita boleh kita akomodir. Lagi pula pelajaran tasawuf itu kan bukan hanya pelajaran untuk kaum ibu, itu juga pelajaran untuk kaum bapak, untuk kita semua saudara. Betul yang dikatakan Habib Zaki tadi. Waktu tahun 2020 saya ditangkap dan saya dipenjara selama 2 tahun di Mabes Polri. Nah kita di dalam mengaktifkan diri untuk menulis. Saya selesaikan disertasi S3 saya di dalam penjara. Nah, kemudian saya tulis beberapa kitab di dalam penjara, termasuk yaitu kitab Tajul Arus. Tajul Arus ini karangan yaitu Ibn Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandari, saudara. Nah ini kitab setiap ba'da sholat subuh kita buka untuk para tahanan. Nah, jadi ada ratusan orang, mereka ikut ke dalam masjid, sholat subuh berjamaah, rame-rame. Saya lihat sholat subuh berjamaah di penjara lebih rame daripada di luar penjara. Nah, saya nggak paham tuh. Di luar penjara kadang-kadang sholat subuh cuma berlima, berenam. Nah, tapi dalam penjara full. Nah, yang telat datang ada di luar dirinya, di luar musola, saudara. Alhamdulillah. Nah, setiap habis subuh saya ngajar Tajul Arus. Nah, yaitu mengajar akhlak yang ringan-ringan, tasawuf, saudara. Nah, kitab ini saya bagi menjadi 120 pasal. Sengaja saya pecah 120 pasal supaya kita ngajarnya ringan. Nah, begitu kita ajarkan, tidak terasa 2 tahun saya di penjara, kitab ini khatam. Nah, di dalam penjara kitab ini khatam. Dan menghatamkan kitab ini bukan hanya di penjara untuk narapidana. Itu setiap subuh saya ngajar ke para tahanan. Setiap ba'da isya jam 8 saya curi waktu dengan menggunakan HP, pakai video call, saya mengajar istri dan anak-anak. Ada yang tanya, Habib kan di penjara nggak boleh bawa HP, begitu kan? Jawab jangan. Bandar narkoba aja bawa, kenapa jadi Habib nggak boleh bawa? Betul, betul. Bandar narkoba di penjara bisa punya HP 5 buat dagang narkoba. Masa kita mau ngajar bawa HP nggak boleh? Ya tapi kan dilarang. Iya dilarang. Nah terus bagaimana Habib bisa masukin? Nah, saya ngajar. Ini tahanan ada yang kurir narkoba, bandar narkoba, pedagang narkoba. Ini narapidana nih. Mereka paling gago nyelundupin barang ke dalam. Nah, jadi mereka belajar agama kepada saya belajar bagaimana nyelundupin HP ke penjara. Alhamdulillah. Kata dia, gampang itu Beb. Pokoknya nanti kita ajarin, tapi di sini nggak boleh diajarin. Saya diajarin, begini Beb caranya. Saya jalanin, betul lolos ya kawan. Nah akhirnya HP itu untuk saya gunakan setiap jam 8 malam mengajar istri dan 7 putri saya. Jadi setiap malam saya ngajar. Apa yang saya ngajar? Selain kitab-kitab yang lain, juga kitab Tajul Arus. Jadi kita ngajar, kita tanya jawab sampai jam 9 setiap hari. Zoom Habib ya? Zoom? Iya, video call, pakai Zoom. Bukan Zoom, video call. Nah, video call, kita pakai video call. Jadi saya bisa lihat anak-anak saya juga bisa lihat saya. Terus kita kemudian tanya jawab apa. Makanya saat ini saya punya putri-putri bisa ngajar Tajul Arus. Nah, karena mereka juga sudah hampir menghatamkan. Justru putri saya yang belum hatam. Orang penjara udah hatam semua. Nah,
Yang di penjara udah khatam semua. Tapi yang putri-putri saya belum khatam, baru sekitar separuh lebih saudara. Tapi tetap yaitu kita lanjutkan untuk menghatamkan Tajul Arus. Nah, yang saya ajar di penjara dengan yang saya ajarkan anak-anak itu saya tulis. Nulisnya apa? Nulisnya pakai HP. Kita ketik, kita tulis pakai HP, kita ketik, kita tulis pakai HP sebagai catatan. Saudara. Nah, catatan saya di HP tersebut akhirnya jadi buku ini. Nah, ini hikmah dari kitab Tajul Arus. Ini kitab aslinya Tajul Arus dalam bahasa Arab. Ini yang saya ajar di penjara. Nah, dari sini saya terjemahkan, saya ambil hikmahnya, saya ajarkan para narapidana, saya ajarkan keluarga saya. Yang saya ajarkan dalam bahasa Indonesia akhirnya jadi kitab ini. Nah, cuma 2 jilid, ini baru 1 jilid ini. Ada 2 jilid, kitab bahasa Arabnya cuma 1 jilid, bahasa Indonesianya ada 2 jilid. Kalau mau dapatkan itu dari mana? Lebih? Kalau mau dapatkan itu nanti jamaah barangkali. Boleh, nanti kita siapkan dari Markas Syariat, insya Allah. Untuk saat ini belum siap, baru ada beberapa saja. Nah, insya Allah nanti ini bisa kita siapkan. Nah, inilah bagaimana lahirnya kitab ini, yaitu dari dalam penjara sehingga mereka-mereka bisa mengambil hikmah. Saya di penjara enggak sendiri. Ada saya punya menantu Habib Hanif, ikut nemenin 1 tahun. Menantu saya ikut di penjara, 1 kamar dengan saya 2 tahun, dia 1 tahun. Ada juga Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang sekarang jadi Ketua Umum Persada 212, dulu Ketua Umum FPI. Nah, itu juga menemani saya dalam penjara. Nah, kita bagi-bagi tugas. Jadi kalau sore itu Habib Hanif yang ngajar fikih, ngajar berbagai macam ilmu. Kemudian kalau siang Kiai Sobri mengajar. Kiai Sobri itu bagus qiraahnya, bagus hafalannya, dan bagus ngajinya, tilawahnya, tajwidnya. Beliau mengajarkan Al-Quran. Sampai di dalam penjara itu ngajar dari nol, dari alif ba mereka nggak bisa baca. Kiai Sobri ngajar selama hampir 1 tahun, dari nggak bisa baca, sampai bagus bacaannya. Begitu juga Habib Hanif ngajar fikih, dari dia nggak ngerti sholat, jadi ngerti berbagai macam hukum. Bahkan menariknya di bulan Ramadan, kalau di luar itu kan ada acara khataman ya, kalau udah tanggal 20 ke atas, khataman Quran. Nah, kita di sana kita terapkan setiap hari narapidana itu kita bagi-bagi, ente baca setengah juz, ente setengah juz, ente setengah juz, ente setengah juz, 60 orang aja kan khatam setiap hari. Nah, setiap hari mereka baca setengah juz, tapi lain-lain tuh kita baca, kita jatahin. Nah, sehingga setiap malam sholat tarawihnya khutmul Quran. Nah, yang pimpin Habib Hanif setiap malam, karena tiap pagi kita ngehatamin, Dan ini narapidana begitu diajak ngaji, mereka tobat, ibadahnya lebih getol dari kita. Nah, kadang-kadang kita sendiri malu, kita belum sampai, dia udah sampai. Ya, kita belum bangun, dia udah bangun. Jadi di setiap hari jam 3 pagi mereka bangun, mereka tahajud, mereka baca Quran, mereka tunggu sholat subuh ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi saudara, dakwah itu di mana saja bisa kita lakukan. Jadi kalau kita betul-betul dakwah, nanti begitu di penjara, enggak terasa di penjara kok. Setiap hari kita ada kegiatan, pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, malam ngajar ya ikhwan. Apa bedanya dengan di luar? Sama, cuman bedanya di luar yang ngedengerinnya orang nggak di penjara. Nah, di dalam juga ada manusia yang namanya narapidana. Mereka yang dengerin pengajian. Bahkan yang dengerin di dalam lebih fokus karena tiap hari didakwahkan. Nah, saya sendiri di sana juga buka kursus khutbah Jumat. Nah, kenapa kita buka? Saya lihat ini di penjara ini kalau khotibnya datang sholat Jumat, khotib nggak datang nggak ada sholat Jumat. Khotibnya kan dari luar, ustadz dari luar. Satu saat khotib nggak datang, yang nggak sholat Jumat. Nah, itu banyak terjadi di penjara-penjara karena mereka mengandalkan khotib dari luar. Nah, makanya saya buka. Ayo, siapa yang mau belajar khutbah? Ada 40 yang daftar. Nah, 40 orang ini kita didik bagaimana cara khutbah, apa rukun khutbah. Satu persatu kita suruh hafalkan. Nah, kemudian kita ajarkan mereka bagaimana ambil materinya. Nah, itu kita didik sampai 2 bulan. Nah, dari 40 itu 20 lulus, nilainya bagus. Prakteknya langsung jadi khotib di penjara.
Nah jadi saya, Habib Hanif sama Kiai Sobri yang nilai. Bagaimana nih khotibnya? Ini udah bagus. Bahkan langsung juga jadi imam. Nah, yang 20 lulus kita berikan sertifikat kalau dia lulus jadi khotib Jumat ya ikhwan. Nah kemudian mereka dipindah. Ini kan Mabes Polri cuma tampungan penahanan dulu sementara. Ada yang dipindah ke Cipinang, ada yang dipindah ke Salemba, ada yang dipindah ke Nusa Kambangan, ada yang dipindah ke tempat-tempat lainnya penjara. Begitu dipindah bermodalkan sertifikat tadi, mereka rata-rata jadi khotib Jumat di tempat penjara barunya. Nah, jadi penting sekali, penting. Kita ada di mana saja dakwah, yang bisa kita dakwah. Sehingga penjara bisa menjadi pesantren buat kita, bukan menjadi tempat penderitaan. Alhamdulillah. Jadi jelas ya, jadi jangan ada yang nanya lagi, kok Habib bisa bawa handphone? Nah, saya pernah digeledah, saya punya kamar. Saya punya kamar, ada handphone. Ada laptop, ini gede begini kita bisa masukin. Begitu digeledah, diambil oleh provos. Begitu diambil oleh provos, saya dipanggil ke provos untuk diperiksa, interogasi. Habib, betul ini laptop Habib? Betul. Ini handphone Habib? Betul. Ini siapa yang masukin? Saya. Kok Habib bisa masukin? Nah, begini Pak. Saya dibawakan ngajar Pak. Iya, murid-murid saya itu jago nyelundup semua Pak. Oh begitu Habib, cara nyelundupnya bagaimana? Oh itu rahasia. Nah, itu rahasia Pak. Tapi betul Habib yang masuk, saya yang masukin. Benar Habib nggak kerjasama dengan petugas karena provos itu meriksa. Ini petugas mana yang memasukkan? Kalau kena petugasnya bisa kena hukuman. Enggak, saya bilang saya nggak minta bantuan petugas. Mau ngapain minta bantuan petugas? Gunting kuku atu aja nggak dikasih sama petugas. Tapi kok bisa masuk Beb? Oh itu cara saya Pak. Itu cara Pak. Habib belajar di mana? Itu murid-murid saya yang di bawah. Itu mereka semua murid saya tapi guru juga Pak. Nah, akhirnya dia bilang ya sudahlah Habib, kalau Habib nggak mau ngomong kami nggak maksa. Tapi bagaimana ke depan? Kira-kira Habib mau melakukan lagi gak? Saya bilang ya kalau ada kesempatan saya lakukan lagi. Loh kok bisa begitu? Lah kan saya buat ngajar Pak. Ngajar istri, ngajar anak. Buat kontrol anak-anak saya. Kalau sakit saya bisa komunikasi dengan dokternya. Ya tapi kan ini peraturan nggak boleh. Ya, bandar narkoba aja pada punya Pak. Nah kenapa mereka semua punya kok saya nggak boleh? Ya jadi bagaimana Habib? Begini aja. Saya tetap menggunakan kesempatan. Ya Bapak mau razia tiap hari, razia aja. Adu pinter aja Pak. Nah, kalau dapat ya ambil, sita. Ya kalau nggak dapat itu rezeki saya. Selesai. Kira-kira jelas gak? Nah, ternyata sampai saya keluar dari penjara, ini laptop nih saudara. Ntar keluar, ntar ada laptop baru masuk, ntar HP keluar, ada lagi HP baru masuk. Nah kemudian mau coba disadap, karena kan nyadapnya gampang. Di atas gedung itu bagian cyber. Nih Habib ini nelpon apa aja. Seminggu sekali saya ganti nomor. Seminggu sekali saya ganti nomor. Nomor yang lama saya hancurin, ganti nomor baru. Nomor lama saya hancurin, ganti yang baru. Jadi nggak bisa disadap-sadap saudara. Alhamdulillah. Bukan itu aja, HP-nya kita tukar. Karena HP kalau udah kena, emailnya kena, tetap bisa disadap walaupun nomornya berbeda. Nah, kita tukar. Kita keluarin yang lama, masuk yang baru. Keluarin lagi yang lama, masuk yang baru. 2 tahun saya kerjakan itu, alhamdulillah. Laptop bisa saya gunakan untuk menulis kitab. Handphone juga bisa saya tulis buat catatan-catatan yang akhirnya juga jadi kitab. Dan dakwah saya keluar tetap berjalan. Nah, cuman ada panitia yang nekat, ada panitia yang tahu Habib punya handphone nih, ngundang. Habib saya undang Habib ceramah di mana? Di Madura. Ceramahnya pakai handphone lagi Habib. Saya bilang wah kalau saya kerjakan kelewatan, nanti Mabes Polri malu. Akhirnya saya punya sel diisolasi. Akhirnya apapun nggak bisa masuk lagi. Saya bilang janganlah. Cukup ini handphone, mau bicara dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan pengacara, bukan untuk hal lain. Makanya saya punya sel pernah digerebek lagi. Gara-gara mahasiswa demo yang judulnya The End. Nah, masih ingat tuh dulu. Ada demo besar-besaran The End. Ini Kapolri curiga, ini jangan-jangan komandannya di bawah nih. Ini jangan-jangan yang di bawah nih yang nyuruh ini. Coba periksa, digeledah semua. Handphone diambil. Enggak terbukti, enggak ada handphone saya isinya demo ke sana,
demo kemari, kumpulkan orang. Nggak ada yang dia lihat, diperiksa, saya punya WA, hai istriku sayang, apa kabar? Bagaimana anak-anak? Begitu-begitu aja saudara. Nah, tapi akhirnya setelah itu mereka jarang untuk merazia karena mereka tahu tidak kita gunakan untuk hal yang tidak-tidak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai baca sedikit saja saudara, mulai hari ini. Sebelum kita masuk ke kitab Tajul Arus, kita mesti tahu dulu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ilmu tasawuf. Saudara, kelompok Wahabi paling anti dengan kata tasawuf. Bahkan mereka sangat anti dengan kata sufi. Mereka menganggap ajaran sufi itu semuanya menyimpang. Semuanya tidak bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oh iya. Nah, dikasih jalan, mau ke toilet, dikasih jalan. Nah, ditunjukkan. Baik. Mereka bilang, nggak ada tuh kata tasawuf dalam bahasa Arab. Apa itu tasawuf berkaitan dengan akhlak? Nggak ada. Mereka bilang tasawuf itu dari kata suf, suf itu artinya bulu. Nah, jadi mereka tolak. Nah, bahkan mereka katakan nama ilmu tasawuf adalah bid'ah dolalah. Nah, saya mau sampaikan di sini saudara, ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak. Wahabi kalau disebut ilmu akhlak mereka nerima, karena mereka juga ada pelajaran akhlak. Sebetulnya yang kami maksud ilmu tasawuf itu yang Anda maksud ilmu akhlak. Ini cuma penamaan saja. Nah kalau soal nama ini nggak ada zaman Nabi loh. Ilmu tauhid juga yang namanya ilmu akidah nggak ada zaman Nabi. Boleh buka hadis, kapan Nabi sebut akidah? Nggak ada. Di dalam Al-Quran pun kata ain qafdal aqada saudara itu ada cuma 6 ayat. Dan semuanya nggak ada artinya berkaitan dengan akidah. Semuanya berkaitan dengan akdun nikah saudara, akdul be saudara. Berkaitan dengan akad-akad, akad nikah, akad jual beli, saudara. Jadi dalam Quran pun kata akidah yang artinya tauhid enggak ada. Dalam hadis Nabi akidah yang artinya tauhid enggak ada. Tapi para ulama sepakat ilmu tauhid boleh disebut ilmu akidah. Bahkan Wahabi paling getol. Justru Wahabi yang banyak mengkampanyekan ilmu akidah. Nama ilmu akidah sama Nabi nggak ada, sama dengan nama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf Anda katakan bid'ah. Kenapa ilmu akidah Anda tidak katakan bid'ah? Kalau ilmu tauhid zaman Nabi kata tauhid ada, kata iman ada, tapi kata akidah nggak ada. Nah sekarang pelajaran i'tiqad disebut akidah, disebut usuluddin, disebut al-fiqhul akbar, disebut ilmu tauhid. Ini adalah nama untuk ilmu yang sama. Begitu juga tasawuf. Tasawuf itu kadang-kadang disebut ilmu tasawuf, kadang-kadang disebut ilmu suluk, kadang-kadang disebut saudara ilmu hakikat, ilmu makrifat, kadang-kadang juga disebut yaitu ilmu akhlak. Inti isinya sama. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi silakan mau sebut ilmu akhlak boleh, mau sebut ilmu tasawuf juga boleh. Nah sekarang mari kita lihat akhlak itu sendiri apa artinya. Mari kita lihat. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat tahun 505. Beliau mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin saudara. Beliau katakan al-khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi. Rasikhatin anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyah. Fa in kanatil hay'atu bihaitu tasduru anhal af'alul jamilatul mahmudah aqlan wa sar'an sumyatil hay'ah huluqan hasanan. Wa in kana sadiru anhal af'alul qabihah sumiyatil hay'atul lati hiyal masdaru huluqan sayyi'ah. Nah, jadi di sini Imam Ghazali mengatakan al-khuluq akhlak itu adalah
Ibaratun an hayatin fin nafsi, adalah ibarat rupa bentuk rosihah yang kokoh fin nafsi di dalam jiwa seseorang. Anha tasdurul af'al, yang daripadanya lahir aneka perbuatan bisuhulatin, dengan begitu mudah. Wa yusrin, jadi teramat gampang. Kemudian fa in kanatil hay'atu, jika rupa bentuk tersebut, saudara, tasduru anha al-af'alul jamilatul mahmuda, lahir dari rupa bentuk itu perbuatan yang indah dan terpuji secara akal maupun syariat, maka itulah yang disebut khuluqan hasanan, yang disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, kalau dari rupa bentuk itu mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang jelek, qabihah, maka rupa bentuk tersebut disebut khuluqan sayyi'an. Jadi kata Imam Ghazali, yang namanya akhlak itu diibaratkan bagai satu bentuk rupa yang kokoh yang ada dalam jiwa seseorang, yang daripadanya keluar aneka ragam perbuatan. Nah, kalau lahir perbuatan-perbuatan yang baik, itu disebut akhlak yang baik. Kalau lahir perbuatan-perbuatan yang buruk, itu disebut akhlak yang buruk. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, kalau begitu ilmu tasawuf itu apa? Nah, ilmu tasawuf itu kita lihat Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ini tokoh sufi, wafat tahun 298 Hijriah, berarti termasuk golongan salaf. Beliau mengatakan at-tasawwufu isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarku kulli khuluqin dani. Kata Imam Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu, tasawuf itu adalah isti'mal, pengamalan, kulli khuluqin sani, setiap akhlak yang mulia. Wa tarku, dan meninggalkan setiap akhlak yang rendah. Jadi apa itu ilmu tasawuf, saudara? Ilmu tasawuf adalah ilmu, saudara, yang mengajarkan seseorang untuk mengamalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang hina. Jadi kalau kita diajarkan begini akhlak yang baik, begini akhlak yang buruk, begini akhlak yang indah, begini akhlak yang hina, itulah yang disebut tasawuf. Nah, jadi ilmu tasawuf ilmu yang mempelajari tentang mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, Al-Imam Abul Hasan As-Sadali yang wafat tahun 656 Hijriah. Beliau mengatakan at-tasawwufu tadribun nafsi 'alal ubudiyyati wa radduha li ahkamir rububiyah. Beliau mengatakan bahwa tasawuf itu, jadi menurut Imam Abul Hasan As-Sadali, tasawuf itu adalah, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita melatih jiwa kita untuk ibadah dan menaklukkannya agar selalu taat kepada Allah, sehingga kita tidak mengikuti hawa nafsu. Baik, berikutnya Al-Imam Syekh Ahmad Zarruq yang wafat tahun 899 Hijriah. Beliau mengatakan at-tasawwufu, tasawuf itu ilmun qasada li islahil qulub wa ifradiha lillahi ta'ala amma siwa. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang bertujuan li islahil qulub, untuk memperbaiki hati, wa ifradiha lillahi ta'ala, dan bagaimana hati itu dikhususkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, amma siwa, daripada selainnya. Jadi hati itu, saudara, diperbaiki dan hanya disibukkan untuk mengingat Allah. Itulah yang disebut tasawuf. Kemudian Al-Imam Ibnul Ajibah yang wafat tahun 1224 Hijriah. Beliau mengatakan at-tasawuf, tasawuf itu huwa ilmun, yaitu suatu ilmu yu'rafu bihi kaifiyatus suluk, yang dengannya diketahui tata cara ibadah
ila hadrati malikil muluk, kepada sang pemilik segala kekuasaan. Wa tasfiyatul bawatin minar radha'il, dan pembersihan batin dari sifat yang buruk. Wa tahliyatuha bi anwa'il fadha'il, dan bagaimana kemudian dihiasi batin tersebut dengan aneka sifat yang baik. Wa awwaluhu ilmun, yang namanya akhlak itu harus didahului pertamanya dengan ilmu. Wa wasatuhu amal. Nah, jadi ilmu tasawuf itu saudara enggak keluar dari awalnya ilmu, pertengahannya amal, akhirannya adalah mauhibah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat definisi dari para ulama-ulama kita tentang tasawuf, saudara, enggak ada yang bertentangan dengan syariat. Justru tasawuf itu ilmu akhlak, ilmu membersihkan hati. Jadi nggak ada tuh tasawuf yang bertentangan dengan syariat. Kalau Anda melihat ada tasawuf bertentangan dengan syariat, itu tasawuf sesat, menyesatkan saudara. Nah, makanya Imam Al-Ghazali, begitu juga saudara Abu Yazid Al-Bustami, ini ulama-ulama sufi semua saudara. Mengingatkan kita, hati-hati kata mereka. Kalau Anda melihat seseorang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan dulu menyebut itu wali Allah. Jangan. Kata beliau apa? Kalau ada orang bisa jalan di atas air, terbang di udara, fazinuhu bimizanis syariah. Timbang dulu di timbangan syariat. Timbang dulu. Oh, dia bisa duduk di atas air. Dia bisa terbang di udara. Ini wali Allah bukan nih? Tunggu dulu. Jangan langsung vonis wali Allah. Timbang dulu di timbangan syariat. Maksudnya timbang di timbangan syariat, lihat dia sholat gak? Dia puasa gak? Dia menjalankan perintah Allah gak? Dia mabok-mabokan gak? Dia judi gak? Dia berzina gak? Dia mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan diharamkan Allah atau tidak? Nah, kalau dia melaksanakan sholat, dia puasa, dia berakhlak baik, akidahnya juga lurus, benar. Apa kata Imam Ghazali? Fashhadu annahu waliyun min awliyaillah. Jadi kalau lihat ada orang pokoknya punya keistimewaan lah yang orang lain nggak punya. Saudara bisa duduk di atas air atau jalan di atas air atau bisa terbang di udara. Kita lihat, oh sholatnya bagus, akidahnya lurus, saudara. Nah, puasanya juga bagus. Dia nggak pernah berbuat maksiat, nggak berani untuk berbuat maksiat. Waro, kata Imam Ghazali, saksikanlah itu wali Allah. Tapi sebaliknya, kalau ternyata perbuatannya bertentangan dengan syariat, dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, saudara, dia zina atau dia berjudi, dia melakukan hal-hal yang Allah larang, nyata kelihatan, maka apa kata Imam Ghazali? Fashhadu, saksikanlah, annahu waliyun min awliya'i syaitan. Saksikanlah bahwa itu adalah wali setan. Nah, jadi ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah bisa jalan di atas air. Wali setan juga bisa. Saudara, bisa wali setan. Dukun-dukun saudara bisa. Dia black magic, ilmu sihir bisa. Nah, jadi jangan ngelihat satu keanehan yang dimiliki oleh seseorang langsung sebut oh ini pasti wali Allah, belum tentu. Tapi jangan juga langsung nuduh oh ini wali setan, belum tentu juga. Periksa dulu, tabayun, periksa, kira-kira jelas gak? Nah, jadi sekarang ini kan maaf, sekarang ini banyak orang mengikuti tasawuf tapi nggak ngerti tasawuf. Udah gitu belajarnya bukan kepada ahli tasawuf, akhirnya tasawufnya ngawur-ngawuran. Tasawufnya jadi sesat, saudara. Bahkan menghalalkan dirinya untuk tidak mendirikan sholat. Nggak ada wali nggak sholat, nggak ada saudara. Semua wali sholat, nggak ada saudara. Nah, jadi jangan ada orang nggak sholat dianggap wali, ada orang ngawur menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dibilang wali. Enggak, orang beriman itu wali saudara. Walaupun dia nggak punya karamah saudara. Innama waliyukumullah warrasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kamu sekalian adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Orang beriman wali semua saudara. Nah, cuman memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya rendah, ada tingkatannya tinggi, ada tingkatannya yang memang Allah berikan anugerah karomah yang luar biasa. Nah, amanat para sufi, saudara jangan nyari karomah.
tapi carilah istiqomah. Nah, jadi yang penting di sini adalah utlubil istiqamah wala tatlubil karamah. Jadi tuntutlah olehmu sikap istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Jangan kamu cari karamah. Kenapa? Fa innal karamata ta'ti bil istiqamah. Karena karamah itu akan datang sendiri melalui istiqamah. Ini santri baru belajar setahun yang dicari goa. Katanya mau nyari karamah. Saudara, bukan di goa tempatnya, bukan. Santri baru belajar pesantren, ikut aja ngaji sama kiai. Biar dibersihin dulu dirinya, diajarin dulu bagaimana cara khulwatnya, bagaimana tafakurnya, bagaimana membersihkan jiwanya. Kalau dia istiqomah, nanti karomahnya datang ya kawan. Nah, jadi karomah itu datang melalui istiqomah. Nah kalau yang hadir nanya, Habib, mungkin gak nih kita yang hadir jadi wali? Mungkin. Pintu kewalian gak tertutup, saudara. Yang tertutup itu pintu kerasulan, pintu kenabian, itu tutup, nggak ada lagi. Tapi pintu kewalian terbuka sampai hari kiamat. Ini yang hadir sini, saudara, bisa jadi wali. Bahkan satu hadis menyatakan kalau kita sholat berjamaah 40 orang, salah satunya wali. Sholat Jumat berjamaah 40 orang dewasa, saudara, salah satunya wali yang doanya gobul. Nah, jadi wali selalu ada di tengah-tengah kita. Cuman kan ada wali yang masyhur, ada wali yang mastur, ada wali yang kelihatan, populer, kelihatan, orang tahu. Dari wajahnya, dari perbuatannya, ucapannya, perilakunya kelihatan. Tapi ada juga wali yang gak kelihatan. Orang gak tahu kalau dia wali. Makanya jangan sembarangan kurang ajar sama orang-orang yang soleh, saudara. Jangan-jangan nanti yang kita kurang ajarin wali. Yang sumpahannya akhirnya berlaku untuk kita. Nah, hati-hati. Nah, maka itu hormatilah orang-orang tua kita, hormatilah orang-orang soleh di antara kita. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan mulai bulan depan akan kita buka dari bab 1, bab 2 untuk kita lihat ini ilmu tasawuf kemana sih arahnya. Nah, sehingga nanti ilmu tasawuf ini itu ilmu akhlak, simpelnya ilmu akhlak udah. Bagaimana kita menjalankan akhlak yang baik. Apalagi nih FPI ini. Nah, FPI ini kan slogannya kan revolusi akhlak. Nah, bagaimana mau revolusi akhlak kalau dia nggak tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk? Bagaimana mau revolusi akhlak kalau kita tidak memperbaiki akhlak kita sendiri, saudara? Bagaimana mau revolusi akhlak kalau kita tidak memperbaiki akhlak kita semua, saudara? Nah, salah satu akhlak apa? Sifat malu. Sampai Nabi mengatakan, saudara, idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kau nggak punya malu, kerjakan aja apa yang kau mau. Nah, ini sekarang maraknya korupsi di mana-mana karena nggak punya malu. Orang berbuat kezaliman terang-terangan karena nggak punya malu, saudara. Nah, sekarang memang lagi darurat akhlak di mana-mana. Nah, makanya semalam di Jakarta DPP FPI mengundang lebih dari 100 ormas, saudara. Kumpul rapat untuk menghadapi, saudara, untuk membuat gerakan nasional. Nah, ini harus digerakkan, nggak bisa. Semua ormas kita libatkan. Kemarin sudah konsolidasi. Nah, sudah diatur apa saja langkah-langkahnya, apa yang mesti dilakukan di setiap daerah, apa yang dilakukan di tingkat nasional. Nah, kemudian bagaimana kajian hukumnya, pakar apa saja yang harus kita undang. Nah, ini semua sedang dalam proses. Dan kalau ini sudah bergulir, saya minta semua umat Islam harus mendukung gerakan ini, saudara. Karena kemarin MUI di pusat sudah bagus, mengeluarkan usulan ke pemerintah, diberikan sanksi pidananya. Karena di KUHP nggak ada soal. Begitu MUI baru mewacanakan buat undang-undang, ada 37 ormas menolak MUI, saudara. Nah, ini nanti kalau lihat IBTV saya sebutkan tuh nama-nama ormasnya satu-satu, 37-37-nya saya sebutkan. Silakan buka IBTV, saudara. Dia tolak. Nah, saya lihat begitu, saya dorong ormas-ormas. Kalau ada 37 ormas menolak wacana MUI untuk melarang, maka umat Islam bersatu. 1001 ormas, majelis taklim, pondok pesantren, rame-rame bikin petisi, bikin deklarasi, dukung wacana MUI untuk dibuat undang-undang. Takbir, sallu ala nabi. Beberapa daerah sudah punya perdaan, alhamdulillah. Makassar sudah punya, Pariaman di Sumatera Barat sudah punya, Bogor masih proses. Saudara, Cianjur, Sukabumi masih proses. Saya minta bukan hanya di tingkat kabupaten ataupun kota, tapi di tingkat provinsi perlu ada perdaan. Nah, jadi yang kita hadapin ini gerakan internasional.
Jadi nggak boleh kita berjuang sendiri-sendiri, dilibas kita semua saudara. Nah kita bersyukur Bapak Presiden Prabowo pada bulan Oktober tahun 2025, setahun yang lalu saudara, mengeluarkan Kepres nomor 111. Di dalam Kepres tersebut disebutkan saudara bahwa adalah ancaman non militer yang membahayakan bangsa dan negara. Ini Kepresnya sudah ada. Lah kok DPR nggak buat undang-undang yang melarang? Nah saya nggak paham sampai sekarang DPR-nya saudara. Bahkan KUHP yang kemarin disahkan tahun 2023 saudara nggak ada. Tanggal 2 Januari kemarin tahun 2026 KUHP baru sudah diberlakukan. Saya baca nggak, justru yang ada nikah siri bisa dipenjara. Ini apa ini KUHP saudara? Ini alamat kiai di Jawa Barat banyak masuk penjara. Lah orang kiai banyak yang nikah siri. Jujur aja, betul? Betul? Oh, gawat ini bisa masuk penjara rame-rame kita. Saudara, karena di dalam KUHP disebutkan bahwa tinggal serumah seperti pasangan suami istri tanpa melalui pernikahan yang sah itu pidana, diancam penjara. Nah kemudian dalam penjelasannya disebut pernikahan yang sah ialah yang didaftarkan kepada negara. Berarti nikah siri dianggap nggak sah oleh negara, berarti bisa dipenjara. Ini bahaya. Makanya kemarin waktu rapat di penutup saya amanatkan kepada 100 ormas lebih. Ini mesti di judicial review. Kita akan bentuk tim pengacara, advokat untuk mengajukan judicial review, batalkan itu pasal. Nggak bisa, masa nikah siri mau dipenjara, saudara. Sementara zina dan kumpul kebo hanya bisa dilaporkan oleh keluarga, oleh suami atau istri yang melakukan, atau dilakukan oleh bapak atau ibu yang melakukan, atau anaknya. Orang lain nggak boleh melaporkan. Jadi kalau tetangga kita ada kumpul kebo, RT mau lapor, RW mau lapor, lurah mau lapor ke polisi, nggak bisa, nggak ada pasalnya. Yang bisa melapor cuma bapak ibu yang bersangkutan yang melakukan kumpul kebo. Jadi kalau besok ada orang kumpul kebo di samping pesantren, bapaknya nggak protes, ibunya nggak protes. Bisa jadi bapak ibunya tinggal di Surabaya atau tinggal di Kalimantan, dia tinggalnya di Bandung. Bapak ibunya nggak ngelapor, suami atau istrinya nggak ngelapor, anaknya nggak ngelapor, maka penduduk setempat nggak bisa memproses. Kalau penduduk setempat menggerebek, penduduk yang ditangkap ya kawan. Ini KUHP model apa? Ngawur tidak? Saya tanya, biarkan atau lawan? Takbir. Zina lagi dilindung-lindungin, nikah siri malah yang mau dipenjara. Ini problem ya kawan. Ini bukan nggak problem. Makanya kita akan melakukan gerakan. Makanya saya sesalkan kenapa waktu tahun 2023 sebelum KUHP itu disahkan, mestinya MUI getol. Terobos itu supaya masuk, yaitu di dalam rancangan undang-undang untuk jadi undang-undang. Jangan sekarang begitu nasi udah jadi bubur baru teriak. Yang nggak bisa saudara. FPI ini udah berkali-kali dari 20 tahun yang lalu kita suarakan, kita teriakan. Bahkan sejak 20 tahun yang lalu FPI sering ngegerebek acara-acara. Insya Allah doakan agar gerakan ini berhasil. Nah sebagai penutup saya ingin umumkan juga saudara, insya Allah tanggal 19 September, masih 2 bulan, saudara. Kami di Jakarta akan kembali menggelar pemutaran film AI tentang kisah Rasul. Nah tahun lalu kami putar, hanya bisa ditonton oleh kaum ibu saja. Dan acara tahun lalu sangat sukses. Ada 2.000 ibu-ibu yang ikut menonton walaupun berbayar, saudara. Nah tahun ini kita akan buat lagi, tapi dengan konsep yang baru. Pagi untuk ibu-ibu, siang untuk bapak-bapak. Dan pagi yang mengisi 7 putri saya. Jadi syair-syair kisah Rasul ada 6 pasal. Nah begitu juga yang lainnya itu nanti dibawakan oleh putri-putri saya dengan ceramahnya. Yang siang bagi kaum bapak, nanti yang membawakan syair-syairnya mantu-mantu saya yang lelaki. Nah supaya apa? Jadi yang bapak biar dengarkan qasidah lelaki, yang ceramah juga lelaki. Insya Allah.
Nah kalau ada yang tanya, Habib ini kajian berbayar ya? Enggak, saya enggak pernah bikin kajian berbayar. Ini bukan kajian, ini film AI. Ini film AI. Kalau kajian nih kayak begini nih, ini kita ngaji nih, ini kajian namanya nih. Kajian tentang akidah aswaja. Saya udah melakukan kajian, udah ribuan kajian di mana-mana, enggak ada kajian berbayar. Nah tapi kenapa ini berbayar? Karena ini pementasan film AI, yang mana buat film AI-nya itu ada biaya produksi. Ada studionya, ada bikin filmnya, ada masukin yaitu musikalnya, ada juga sinematiknya saudara, ada juga sound effect-nya saudara. Bagaimana kita menonton sebuah film selama 50 menit dari awal Nabi lahir sampai Nabi wafat, sampai peristiwa Karbala saudara, kita bawakan itu kisah dengan syair tapi divisualisasi dengan gambar. Tapi gambarnya tetap nggak boleh keluar dari fatwa ulama. Nabi nggak boleh divisualisasikan, Nabi nggak boleh digambar, Nabi hanya boleh ditunjukkan dalam bentuk cahaya bertuliskan Muhammad. Nah kalau sahabat-sahabat Nabi yang besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kita visualisasikan ada sosok orangnya, tapi wajahnya tetap diberikan cahaya saudara, dengan tulisan namanya. Nah insya Allah kalau Anda menonton film ini dengan hati, apa yang datang dari hati akan sampai ke hati, tidak terasa air mata akan menetes. Karena seolah-olah kita ada di dalam peristiwa tersebut saudara. Karena kita buat dalam bentuk sinematik, lebih dari bioskop. Jadi suasananya tuh hidup. Suasana suaranya, sound effect-nya, musiknya saudara. Betul-betul musik keagamaan, syair keagamaan. Nah ini sangat cocok sekali buat anak-anak. Buat SD, SMP, SMA, buat santri saudara. Jadi gampang dia belajar agama. Nonton ini saja dia dengerin, dia paham. Oh begitu dulu sejarah Nabi. Oh begitu dulu bagaimana Nabi berdakwah. Oh begitu dulu pengorbanan para sahabat Nabi. Nah maka itu saya ingatkan dari sekarang. Insya Allah 19 bulan ini Juli itu sudah ada war tiket. Tiket dilempar saudara. Jadi siapa yang lebih cepat dia yang dapat. Nah, tapi kalau memang belinya atas nama majelis bergrup, itu ada harga khusus. Tapi kalau sendiri-sendiri tetap ikut harga yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Nah, kapasitasnya untuk ibu-ibu 1.500, untuk bapak-bapak 1.500. Nah, untuk kali ini yang kedua. Kalau ini berhasil nanti ada yang ketiga, nanti ada yang keempat. Bahkan Habib Zaki sudah minta supaya di Bandung juga diadakan. Nah, insya Allah nanti kita cari gedung yang cocok di Bandung di mana bisa kita gelar di Bandung, kita bisa gelar di Jogja, kita bisa gelar di Surabaya. Tapi itu kan nunggu nanti. Nah kalau ada yang mau lebih cepat untuk bisa ikut besok nggak apa-apa. Walaupun Anda di Bandung bisa beli itu tiket untuk ikut acara tersebut. Insya laki perempuan dipisah. Perempuan pagi, laki siang ya ikhwan. Tanggal 19 September. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Baik, ada satu pertanyaan sebelum saya tutup. Satu saja. Silakan. Ada dua, silakan Ustaz. Mana mic-nya coba? Berikan mic-nya, ini penutupan. Silakan. Aku duduk. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bib, ada dalam satu kitab bahwa man saddaqa biqalbihi wa lam yuqir bilisanihi fa huwa indallah mu'min indallah. Jadi siapa man saddaqa biqalbihi wa lam yuqir bilisanihi fa huwa mu'min indallah wa lam yu'min indannas. Ini apa orang beriman mu'allaf misalnya masuk Islam tanpa saksi manusia apa sudah dikatakan mukmin indallah. Kemudian yang kedua, tauhid tadi sampaikan tauhid dengan akidah. Apa perbedaan kita dengan orang muslim dengan non muslim? Apa bisa dikatakan itu tauhid, perbedaan tauhid? Kemudian antara yang dikatakan Rasulullah 73 golongan, apa itu perbedaan akidah? Mohon dijelaskan. Walaupun ini satu pertanyaan 1 jam nih jawabnya nih. Yang singkat saja untuk pertanyaan pertama, ya. Kalau ada seseorang masuk Islam dengan hatinya, dia belum berani mengucapkan 2 kalimat syahadat, takut sama keluarganya, dan gak ada saksi dia masuk Islam, maka orang semacam ini indallah mu'min. Indallah mu'min. Tapi indannas belum bisa disebut
mukmin atau muslim. Sehingga kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa ngurus jenazahnya. Karena kita tidak tahu dan kita nggak dosa. Begitu, betul. Memang itu. Bahkan bagaimana dengan orang-orang yang dari kecil hidup di hutan. Satu anak lahir di hutan, gede di hutan, sampai meninggal di hutan, nggak pernah tahu soal Islam. Nggak pernah dengar soal Islam. Nah ini bagaimana hukumnya? Kalau menurut Mu'tazilah, hukumnya tetap dia harus mengakui Allah dengan akalnya. Karena Allah berikan dia akal. Buat apa itu dia punya akal kalau tidak digunakan untuk berpikir? Itu Mu'tazilah. Tapi kalau Ahlus Sunnah menghukumkan mereka disamakan dengan Ahlul Fatrah. Jadi Ahlul Fatrah yang dulu di zaman mereka nggak dapat dakwah kenabian, itu la yuhasab wa la yu'adzab, tidak dihisab dan tidak juga disiksa. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita nggak ikut Mu'tazilah, kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pertanyaan terakhir soal 73 golongan, itu nanti dalam pelajaran kita ada hadis khusus membahas soal itu, insya Allah. Jadi nggak dijawab sekarang. Nah, itu saja. Ini udah 2 pertanyaan, udah cukup ya, karena udah azan. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Tapi kalau memang pertanyaannya penting, Ustadz, nanti duduk sama kita di ruang sana sambil kita makan siang ya. Yang mau ada masih pertanyaan para Ustadz, para Kiai, kita kumpul di ruang sana. Dari saya cukup sekian. Terima kasih hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada beliau, luar biasa apa yang beliau sampaikan.